Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar. Saya di sini akan mereview mengenai materi kias. Yang saya ketahui dari pertemuan saat ini, kias yaitu sebuah analogi, sebuah perumpamaan yang dimana ada suatu hukum yang menjadikan analogi, yang menjadikan peristiwa. Jadi suatu hukum tersebut menjadikan analogi, yang contohnya itu dalam Quran yang mengatakan bahwa ada hukum ah. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita dianalogikan atau dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang tua yang mau nyuruh ke anaknya, sedangkan anaknya lagi main game dan berkata nah itu maksudnya ke analogi atau kias. Nah, di sini kias itu ada rukunnya. Yang pertama ada kasus pokok. Kasus pokok di sini adalah sebuah kasus utama atau kasus yang terdapat dalam Al-Quran atau hadis. Yang kedua yaitu ada kasus kasus pokok, kasus ketetapan. Nah, kalau kasus ketetapan sendiri itu seperti kasus yang halal sama haram, yang seperti halnya kita ketahui bahwa makanan yang mengandung babi itu kan haram ya hukumnya. Lalu yang seperti hewan buas yang giginya bertaring itu kan haram hukumnya. Nah, itu masuknya ke kasus ketetapan. Lalu ada kasus cabang, di mana kasus cabang itu kasus turunan atau sama persis dengan kasus pokok, yang dimana dalam Al-Quran kita tidak diperbolehkan untuk mabuk-mabukan kan. Nah, dalam dunia kita itu kan ada narkotika, yang kita ketahui bahwa narkotika itu mengandung zat adiktif, zat yang membuat kita tuh kecanduan atau mabuk gitu ya, yang membuat kita tuh halusinasi. Nah, itu hampir sama persis dengan kasus pokok dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu ada macam-macam kias. Yang kita ketahui ada kias aula, di mana ilatnya atau alasannya lebih tinggi daripada kasus pokok. Contohnya, memukul kepada orang tua, tapi kasus pokoknya bilang nah itu kias aula. Lalu ada kias musawwa, di mana ilatnya sama dengan kasus pokok, contohnya itu narkotika dan khamar, atau masih sama juga dengan kasus cabang. Lalu di sini ada kias adna, di mana kias adna sendiri ilatnya lebih ringan dengan kasus pokok. Contohnya itu kan dalam Al-Quran itu tidak diperbolehkan kita merusak harta anak yatim. Sedangkan ada kasus di kehidupan kita yang mengenai pengambilan uang gitu. Makan uang anak yatim. Tapi kita lihat mengambil uang dengan merusak itu berbeda. Jadi ilatnya lebih ringan. Nah, seperti itu mengenai materi kias pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.